بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله سبحانه وتعالى ومن علينا بعلم نافع وعمل صالح ويفقهنا في الدين واتبع فتوح العارفين وارزقنا الإخلاص والأقوال والأعمال اللهم آمين. Alhamdulillah, dengan taufiknya para pejuang Ustaz semuanya, para penegak sunnah, para pejuang sunnah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan hal-hal yang bisa membebaskan diri kita dari perbuatan dosa, dan kita masuk ke poin yang ke-9, ini selalu menghadirkan dalam diri kita bagaimana kiranya saya ini kalau dalam berbuat dosa langsung dimatikan oleh Allah. Ya, jadi kalau orang sudah memposisikan dirinya, saya ini kalau mau berzina, mau berbuat dosa keharaman, nah ketika itu langsung dimatikan oleh Allah, gimana itu? Nah, ketika ini hadir dalam diri kita, maka bisa sangat besar kemungkinan dengan taufik Allah tentunya kita dijauhkan dari atau dibebaskan dari dosa. Para santri, para tulab, para pejuang sunnah yang kami banggakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam, telah berkata Imam yang sangat agung, sangat mulia, yakni Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, at-tasi'u, ini hal yang ke-9 yang bisa membebaskan seseorang dari dosa, yakni apa ya kawan? Ini masyhadul mughabasah. Masyhadul mughabasah, kalau diberikan catatan kakinya di situ adalah ya al-akhadhu ala ghirrah. Jadi orang ini dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan atau dalam posisi dia lalai. Ya, seseorang dicabut nyawanya oleh Allah dalam kondisi dia itu lalai. Itu disebut dengan mughafasah. Mughafasah. Wal muajjalah, muajjalah ini mati dalam keadaan dadakan, tiba-tiba. Ya, mati tiba-tiba. Wa huwa ayyakhafa ayyuwafisahu al-ajal. Ini hendaknya seorang itu dia merasa khawatir, takut dirinya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tiba-tiba. Bahasa sederhananya mati mendadak. Ya kan, kita lihat sekarang ini kan kita banyak sekali kita lihat seorang pemain bola yang awalnya segar bugar tiba-tiba mati, ya kan? Seorang petinju badannya kekar sehat, seorang boxing badannya kekar, Waalaikumsalam, tiba-tiba mati, ya kan? Antum sedang lagi jogging, main bola, sehat sebelumnya, tiba-tiba mati. Nah, ini yang kita khawatirkan, kan? Yang dikhawatirkan oleh syekh ini, nah caranya agar terbebas dari dosa, dia takut menghadirkan dalam dirinya rasa kekhawatiran bagaimana nanti Allah cabut diri saya, nyawa saya dalam keadaan tidak diduga-duga. Wa ya'khudhahu Allahu 'ala ghirrah. Jadi dicabut oleh Allah nyawanya, diambil nyawanya oleh Allah dalam kondisi dia lalai. Ya. Fayuhalu bainahu wa baina ma yashtahi min al-ladzati dunya, sehingga orang tadi terhalang dari sesuatu yang diinginkan dari kelezatan dunia. Paham kan itu maksudnya?
Ada nama Joko? Nggak ada ya. Jadi Joko dia ingin mencari kelezatan dunia, ingin menikahi cewek cantik. Nah, cewek cantik ini kebetulan giginya lancang depan kan. Kalau kulitnya ya hitam gitu kan, tapi giginya putih sekali. Yang terlihat giginya aja. Ya, itu termasuk kelezatan dunia. Dia lihat itu wanita yang cantik, dia lihat itu wanita soleha, karena memang kenikmatan dunia adalah apa? Mata dunia, kelezatan dunia, kenikmatan dunia, mar'atus soleha, istri yang soleha. Ya, lezat ya, punya istri yang cantik, masya Allah. Plusnya banyak, taat sama suami, rajin ibadah, ya rajin mandiin antum, gitu kan, rajin masakin antum, istri yang soleha, nikmat. Nah, si Joko tadi, dia tahu tuh cewek itu cantik sekali, itu cewek itu, ya istrinya soleha itu, saya yakin kok rajin ngaji kok, ya. Meskipun apa namanya, kulitnya hitam, tapi giginya putih sekali, gitu kan. Nah, tapi dia berusaha untuk mencari bagaimana dia dapat cewek tersebut. Dia mencari apa? Mencari mahar, mencari biaya nikah semacamnya. Akhirnya ya dalam keadaan lalai dicabut oleh Allah nyawanya. Nggak dapat tuh cewek cantik tadi. Ya, nggak dapat. Nah, itu kata Syekh. Ya, jadi kalau orang itu diwafatkan oleh Allah, dicabut oleh Allah nyawanya dalam keadaan lalai, terhalang darinya kelezatan dunia, nggak dapat dia. Ya, demikian pula orang yang inginnya mengejar dunia, pengennya dapat rumah bertingkat, motor yang bagus, ya, dicabut oleh Allah nyawanya dalam keadaan ya tidak mendapatkan kelezatan dunia. Demikian pula wa bainahu wa baina mayashtahi min lazatil akhirah. Ya, demikian pula seseorang terhalang dari dirinya untuk mendapatkan kelezatan akhirat atau mendambakan akhirat. Fayalaha minal hasrah, maka ya, alangkah meruginya, ya sungguh penyesalan yang sangat besar, ya sungguh keadaannya begitu pahit, begitu berat, ya wa ma as'abaha lakinna ya'rifuha idza man jarrabaha. Akan tapi hal itu tidaklah bisa dirasakan kecuali orang-orang yang sudah mengalami pertamanya. Ya, nggak bisa kita rasakan kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa, yang sudah pernah mengalaminya. Siapakah dia? Ya, dia sudah mati. Artinya dia menyesal di kemudian hari, penderitaan yang begitu berat di kemudian hari. Kalau kita mungkin sekarang nggak merasakan pahitnya kehidupan akhirat, sulitnya kehidupan akhirat, kerugian yang begitu besar bagi kita di akhirat nanti ketika kita melakukan maksiat. Jadi yang timbul penyesalan di kemudian hari. Penyesalan sekarang ini, antum menyesal beruntung, bisa memperbaiki diri, bertobat. Tapi kalau menyesal di kemudian hari, di hari akhir, tidak ada manfaatnya lagi. Antum tidak akan bisa lagi dikembalikan. Ya, wa fi badil kutubil qadimah, dan pada sebagian kitab-kitab yang terdahulu, ya man la ya'man 'ala nafsihi tarfatan 'ain, wahai orang-orang yang tidak merasa aman dirinya walaupun hanya sekejap mata, wala yatimmu lahu surun yaum, tidak sempurna baginya satu hari adalah berupa kebahagiaan. Al-hadra al-hazr, maka berhati-hatilah. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, atau nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah.
Para pejuang sunnah yang Ustaz banggakan, Ustaz sayangi di Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang bisa kita ambil dari penggalan kalimat yang beliau utarakan atau nasihat yang beliau utarakan, maka Ustaz mengambil kesimpulan ada 2 poin di situ. Poin yang pertama, bahwa ajal itu ikhwan datang tidak diundang atau datangnya tiba-tiba. Ajal itu terkadang dia mendadak. Ya. Ajal, kematian seseorang itu dadakan. Ikhwani fillah, mati dadakan, mati tiba-tiba, ini merupakan tanda akhir zaman, tanda akhir zaman, atau tanda-tanda hari kiamat. Di mana disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min iqtarabis sa'ah ay yura al-hilalu kibalan atau kubulan, fa yuqalu fi lailatayn wa an tuttakhadhu masajid turuqan wa an yadhharu mautu fujaa'ah." Ini kata Nabi SAW. Jadi salah satu di antara tanda-tanda kiamat kecil ada 3 hal. Yang pertama kata Nabi SAW, hilal itu terlihat jelas sekali di malam pertamanya, seolah-olah orang mengatakan, oh ini sudah hilal yang kedua. Kalau sekarang kita lihat ikhwan, hilal pertama itu sulit untuk dilihat. Ya, hilal pertama maksudnya melihat dengan mata kepala sendiri itu sulit untuk dilihat. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya itu. Kita bisa melihat hilal dengan mudah. Hilal itu, hilal pertama, malam pertama itu mudah untuk kita lihat. Kemudian yang kedua, seseorang sudah menganggap masjid kita ini atau masjid-masjid yang lainnya itu biasa saja, sehingga dia lalu lalang saja, masuk masjid lalu lalang, tidak ada penghormatan kepada masjid sama sekali, pemuliaan kepada masjid sama sekali. Dan praktek dari Nabi kita SAW, ketika beliau masuki masjid, beliau selalu mengawalinya dengan sholat 2 rakaat, yang para ulama fikih menamakan dengan sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid. Nah, ini bagi yang berlaku bagi orang-orang yang tidak terbiasa di masjid. Maksud Ustaz itu, ya, para ulama menjelaskannya itu kalau dia memang, misalnya antum mukimnya di sini, tinggal di dalam masjid di sini, ya, ini dikeluarkan dalam hadis ini. Hadis ini bagi orang-orang yang mungkin seperti Ustaz tinggal di luar, macamnya, dia masuk ke masjid, tidak ada tahiyatul masjid sama sekali. Jadi tidak ada penghormatan lagi kepada masjid, ini tanda hari kiamat. Dan yang ketiga adalah ini dia, seseorang mati mendadak. Seorang mati mendadak. Dalam hadis lain disebutkan, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya termasuk di antara ciri-ciri kiamat kecil, ayyamurra rajul bil masjid la yusalli fihi raka'atain, seseorang melewati masjid atau lalu lalang saja di masjid tanpa ada sama sekali dia sholat, ya, tanpa sama sekali dia sholat dua rakaat. Oleh karena itu ikhwan, kita sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang yang mati dadakan seperti ini. Yang kemarin seseorang itu sehat, kemudian
tiba-tiba mati. Olahraga, badannya kekar, badannya atletis, tiba-tiba mati. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Demikian pula banyak orang yang berbuat maksiat. Kalau yang Ustaz sebutkan contoh tadi itu perkara yang mubah saja. Ya, perkara yang mubah saja. Olahraga perkara yang mubah saja. Ya. Dan dia juga bisa bernilai kebaikan manakala niatnya untuk ibadah, untuk memenuhi hak tubuh juga bisa jadi. Tapi kalau orang tanpa niat sama sekali, ya mubah saja hukumnya. Kalau contohnya adalah perkara maksiat, orang yang berzina mati mendadak, wa'iyadzubillah, ini mengerikan kesudahan hidupnya. Beberapa tempo lalu, tentu mungkin tidak pernah dengar ya, di media sosial itu ada orang yang hobi daki gunung atau mana yang kemana kalau, tapi di situ tidak disebutkan gunung apa yang didakinya. Ya, intinya bukan gunung kita. Di Jawa atau di luar Jawa, dia daki sama pacarnya. Dia daki gunung sama pacarnya, disangkanya lezat mungkin ya. Ya. Hampir sampai ke puncak, ya, dia bikin tenda, tidur bareng sama pacarnya. Ya, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya dia didapati oleh para pendaki yang lain dalam keadaan berzina. Masih nyatu, Ikhwan, masih nyatu. Cuma untuk bayangkan, asal dibayangkan. Luar biasa ini. Jadi mati dalam keadaan berzina itu bukan satu kali dan dua kali, itu yang viral saja, belum yang tidak viralnya. Jadi sangat menakutkan orang-orang yang mati mendadak dia dalam keadaan maksiat dan dosa oleh Allah. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang mati mendadak tapi dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan itu sering kita lihat. Orang yang awalnya sehat, dia sholat, tiba-tiba dalam sujudnya mati. Ada juga yang viral lagi imam. Kenapa imamnya nggak bangkit-bangkit? Lagi sujud dia. Sang makmum mengiranya sujudnya sangat lama, doanya panjang, sampai-sampai kelihatan di CCTV itu kan. Sekarang kan ada CCTV itu, ya, dicek sama makmum, ternyata sudah mati. Kemudian makmumnya melanjutkannya. Atau lagi khutbah Jumat di atas mimbar, sehat dan seterusnya. Kemudian Allah kemudian Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, dimatikan oleh Allah, mati mendadak. Maka dalam posisi seperti ini, ikhwan, orang yang mati mendadak itu dialami dua hal: orang kafir atau orang maksiat, dan orang yang beriman. Orang kafir, orang maksiat, celaka bagi dirinya. Orang yang beriman, maka keberuntungan bagi dirinya. Mana hadisnya? Dalam sebuah riwayat, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mautu fujaa'ah takhfifu 'ala al-mu'min wa akhadtu asif atau wa akhzatul asafin 'ala al-kafir. Mati mendadak bagi orang-orang mukmin itu sebuah kebaikan bagi dirinya, ini diringankan
Allah ringankan untuk dirinya. Maksudnya adalah Allah berikan kebaikan kepada seorang mukmin ini. Dan bagi orang kafir ini membawa penyesalan bagi dirinya. Artinya kemurkaan Allah untuk dirinya. Jadi mati mendadak yang Musa contohkan di atas tadi, orang kafir maksiat, penyesalan, kemurkaan Allah bagi dirinya. Orang muslim yang mati yang saya contohkan tadi, mati dalam keadaan baik, ya, masih dalam sujud beribadah kepada Allah, atau antum meninggal dalam keadaan puasa, meninggal dalam bacaan Al-Quran dan seterusnya dari amal-amal saleh, ini berupa bentuk keringanan dari Allah untuk kalian, untuk orang tersebut. Artinya ya kebaikan Allah untuk dirinya. Sahabat Ibnu Mas'ud juga mengatakan, mautul fujaah takhfifu 'alal mu'min wa asafun 'alal kafir. Ini sama-sama dengan hadis yang di atas tadi yang disampaikan oleh Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mati tiba-tiba ini merupakan kebaikan bagi orang-orang mukmin, dan mati mendadak ya bagi orang kafir ini merupakan penyesalan, ya, kemurkaan Allah kepada dirinya. Jadi orang yang kafir itu yang poin yang pertama ya. Nah, poin yang pertama, mati mendadak merupakan tanda hari kiamat. Orang yang mati mendadak posisinya dalam keadaan beriman, keberuntungan. Orang yang mati mendadak dalam posisi maksiat dan dosa adalah kemurkaan Allah kepada dirinya. Ya, sudah mencatat poinnya. Nah, sekarang poin yang kedua dari apa yang Imam Ibnu Qayyim sampaikan adalah ada penyesalan bagi mereka yang tidak ada amal di dunia. Orang-orang yang di dunia ini yang sedikit beramal, dia akan menyesal di akhirat nanti. Ia ingin dikembalikan ke dunia agar bisa beramal kembali. Paham? Antum siapa namanya ini? Ustaz contohkan antum jangan antum siapa namanya? Vino. Tidak apa ya, saya contohkan antum ya biar kawan antum paham. Jadi Vino di dunia ini amalnya dikit, ya, amalnya sedikit sekali. Kalau ngaji mut-mutan, kalau sholat ya apa? Kalau sholat manu ketibu baik, manu ketibu. Aku mana ketibu? Aku bahas sininya ya. Sholat itu ya sama juga ya, mut-mutan juga. Ya kapan dia mau sholat, kapan dia nggak sholat. Jadi sangat sedikit amal di dunia si Vino ini. Akhirnya meninggal dia, dicabut nyawanya oleh Allah. Nanti di akhirat si Vino menyesal. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia. Saya akan sholat dengan serius, saya akan ngaji dengan serius, saya berbakti kepada orang tua saya benar-benar, saya enggak menzalimi orang lain, saya menjadi orang yang jujur. Penyesalan seperti itu tidak bermanfaat, dan ini digambarkan oleh Allah ya Pak. Orang-orang nanti di akhirat itu Allah kasih kisi-kisi saat sekarang ini agar kita yang membacanya mempersiapkan diri, jangan sampai termasuk dalam ayat ini. Disebutkan oleh Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Nanti kita lihat orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang banyak melakukan maksiat itu, yang mujrimun, mereka nakisu ru'usihim inda rabbihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah, intinya merengek-rengek.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Itu kata mereka. Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami, wahai Zat yang Maha melihat mendengar, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh kembali, dan seterusnya. Demikian pula dalam ayat lain disebutkan, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujibu da'watak wa nattabi'ir rasulah. Ini kata orang-orang yang menyesal. Wa anzirin nas, berikanlah wahai Nabi kita Muhammad peringatan kepada manusia. Ini terhadap sebuah hari yang nanti akan datang kepada mereka azab. Kemudian mereka mengatakan, ya, orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang banyak melakukan dosa, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, kembalikan kami ke dunia ya Allah, meskipun hanya sesaat saja, meskipun hanya sedetik, kalau boleh dikatakan demikian. Tujuan buat apa? Untuk beramal soleh, untuk banyak ibadah kepada Allah. Nujib da'watak, saya akan memenuhi seruanmu, mematuhi syariatmu, mengikuti jejak Rasulmu. Ya, ini pahamnya bagi pelaku bid'ah. Ya, ahli bid'ah, ya, apa buat ahli bid'ah, karena pelaku bid'ah itu ya tahta fi masyiatillah, ya, karena mereka ngikut saja, nggak ngerti mereka. Nah, bagi para gembongnya bid'ah, pelaku bid'ah, nanti mereka menyesal itu. Dulu sudah ada dai yang mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang hak, tapi tetap ngeyel, tetap mereka mendebatnya, sudah sampai kebenaran kepada dirinya, tapi tetap sudah ngeyel untuk mencari pembenaran. Nanti mereka menyesal. Ini buktinya mereka menyesal. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia meskipun sesaat. Saya akan berjanji ikuti jejak Rasul. Saya akan mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Rasul. Enggak berguna lagi penyesalan di waktu itu. Dalam ayat lain juga dikatakan, wahum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi mereka itu yang berdosa itu mereka teriak-teriak di mana? Di dalam neraka. Apa yang mereka kata? Rabbana akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Tujuannya buat apa? Na'mal shalihan, kami ingin beramal soleh. Luar biasa. Inilah dua poin yang bisa kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kita baca catatan dari Syekh Abdul Razak di sini, ya. Al-amru tasi' min hadhihi masyahid, perkara yang 9 yang bisa membebaskan diri kita dari dosa adalah al-khawfu min mubaghatati, ya, min mubaghatati al-ajal. Ini merasa takut diwafatkan dalam keadaan dadakan, tiba-tiba. Fa inna Allah yaqul, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala firman, likulli ajalin kitab, karena setiap ajal itu sudah ada kitab, sudah ada pencatatannya. Ajal manusia itu sudah ada pencatatannya. Mardi ini umurnya sekian, ya, Mardi ini matinya dalam keadaan gimana, begitu, ya. Sudah ditentukan oleh Allah. Wa yaqulu ta'ala wasifan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan, ya, mensifati akan
qudumil ajali, akan datangnya ajal seseorang. Allah mengatakan fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna, apabila ajal mereka, ajal seseorang itu telah tiba, maka tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa diulur-ulur waktunya, ya meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimundurkan, ya. Fal insanu la yadri mata tafja'uhu al-maniyah. Manusia dia nggak ngerti, nggak paham kapan ajalnya menjemputnya, kapan kematian menghampirinya. Ini manusia. Wa rubbama dhanna wa fi hali quwwati syabab. Wa rubbama, terkadang manusia itu dia mengira, menyangka, oh saya ini kuat, saya ini masih pemuda, masih umur belasan tahun atau 5 tahun. Annahu ya'isu sinin tawilah wa la yash'uru ila al-maut dahamah wa majah. Kalau begitu berarti masih berpeluang besar saya hidupnya masih panjang, ya. Sementara dia tidak menyadari ternyata kematian itu tiba-tiba. Kematian itu dadakan. Kemarin salah satu dari anak ustadz kita juga yang ada di Yaman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dipanggil oleh Allah, ya. Sesederhananya begini, Ivan, antum lihat kelapa enggak? Kelapa itu kan ada yang kecilnya kan, yang baru tumbuh itu apa namanya di sini? Kalau di tempat pusat namanya mumbang. Kalau tempat antum di sini apa namanya? Yang kelapa kecil itu, yang belum jadi kelapa, dia masih anakan, itu apa namanya di sini? Tahu nggak? Masih nggak tahu kan tuh? Masya Allah. Atau nggak pernah lihat kelapa di sini? Wah, ada banyak kelapa itu. Kan ada yang kecil tuh. Yang kecil pun juga ikut jatuh dia. Itu cukuplah menggambarkan kepada kita. Ya, jadi namanya mati itu tidak kenal usia. Yang namanya mati tidak kenal sehat maupun sakit. Yang namanya mati itu tidak kenal kaya dan miskin. Yang namanya mati tidak kenal kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit biru. Kapan sudah ajalnya, yang namanya mati pasti akan datang. Dimanapun kita bersembunyi, dimana saja kita bersembunyi, antum memiliki harta yang sangat numpuk banyak harta begitu, antum akhirnya antum bikin ya rumah atau benteng yang begitu kokoh, mati aja, pasti mati juga kita. Nggak bisa, mau lari kemana saja, mau antum pergi ke kutub utara, mati aja antum, ya tetap akan mati. Nah, wa kana sahabiyyu al-jalil, adalah sahabat Nabi SAW yang mulia, ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaqulu, dia mengatakan, iza amsayta fala tantaziru masabah wa iza asbahta fala tantaziru masa. Ini para santri semuanya, ya. Ustaz tuh gini, Ustaz punya prinsip begini, ya. Ustaz tuh paling benci sama orang yang suka nunda-nunda, ya. Paling benci siapapun orangnya, Ustaz paling tidak suka yang suka menunda-nunda. Ya, nantilah kan sering yang disinggung Ustaz sebelumnya, ya. Suka nunda-nunda itu adalah keburukan. Kalau dalam hadis ini jelaskan, kalau kita dalam keadaan posisinya sore hari, maka jangan kita tunggu di pagi hari. Maksudnya gimana, Ikhwan?
Apa yang bisa kita lakukan pagi hari ini, kita kerjakan di pagi hari. Nantilah kita kerjakan di pagi hari saja. Kembali yang ke pertemuan sebelumnya, ada yang bisa menjamin setelah ini kita masih hidup? Nggak ada. Dan ini nasihat dari Nabi SAW itu nyelekit bagi orang-orang beriman. Yang bisa kita lakukan sekarang, maka kerjakan sekarang. Jangan tunda di kemudian hari. Ini para pegawai-pegawai banyaknya begitu tuh. Ya, ditumpuk proposal banyak-banyak. Misalnya proposal atau laporan-laporan. Atau ruang lingkup di pondok lah, kecil begini ya. Pondok kita kecil kayak begini. Bikin laporan bulanan. Bikin laporan ya antum lah. Antum udah sampai laporan hafalannya udah sampai mana. Kemudian ustadznya mungkin atau pegawai mungkin ditunda-tundanya, gampang lah segini, nanti hanya 1 jam saya ini selesai lah. Ini tunda-tunda seperti ini. Akhirnya apa? Ustadz tagih dia. Ini kejadian ya sama Ustadz dulu waktu di pondok sana jadi mudir sana. Ustadz udah ingatkan, anak gak ingin, anak sangat murka kepada anak buah saya itu nunda-nunda. Nah akhirnya Ustadz tagih. Ustadz di sana di pondok itu setiap minggu itu wajib rapat. Setiap minggu wajib rapat untuk menyetorkan ustadz-ustadz yang lain itu. Kayak antum-antum ini Ustadz kumpulkan semua ustadznya. Nah Ustadz tanya, mana laporan si fulan? Hafalannya sampai di mana? Kekurangannya di mana? Oh ini kelebihannya di mana? Ustadz tanya satu-satu sama pengampu tahfidnya. Satu-satu. Saya nggak butuh tulisan, saya butuh real data. Paham data ya? Data itu laporan tertulis begitu. Nah, ada rekapnya. Saya tanya satu, belum ada Ustaz. Kemarin saya sudah pengen membuatnya, tapi qadarullah. Ini bayar lagi. Ya, oh qadarullah. Jadi ibaratnya apa? Membuat qadarullah itu sebagai senjata, dikit-dikit qadarullah, dikit-dikit. Padahal nggak ada penghalang dia untuk bisa mengerjakannya hari itu. Penyakitnya apa? Karena nunda. Dan ini jelek orang yang seperti ini. Iya. Buruk citra orang seperti ini kalau suka sifatnya menunda-nunda. Demikian pula Ustaz itu sangat benci kalau terlambat waktu. Iya. Di pertemuan pertama antum terlambat waktu, makanya Ustaz marahin begitu. Kalau jam 5 jam 5. Kalau jam 5.20 jam 5.20. Serius, orang beriman itu adalah dia profesional dalam segi apapun. Itu orang beriman, prinsipnya gitu. Orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia profesional. Kita bukan bicara di luar keadaan uzur ya. Orang profesional itu dia selalu menepati waktunya. Atau juga kadang banyak juga kita lihat dijadikan senjata insya Allah. Dikit-dikit insya Allah, dikit-dikit insya Allah. Dia padahal di awalnya sudah berniat gak akan mau melakukannya. Seorang mukmin itu sesimpel itu, sederhana itu. Kalau antum gak mampu, sudah katakan saya gak mampu, saya gak siap, udah beres. Begitu. Misalnya Ustaz antum minta tolong, Ustaz tolong santri tolong itu sapu, ya insya Allah Ustaz. Enggak gitu. Kalau antum katakan mampu, saya siap Ustaz, langsung segerakan, begitu. Tapi kalau sudah menunggu insya Allah, ini Ustaz bicara bukan karena mana insya Allah itu bukan ya, karena memang mereka ini menjadikan kata insya Allah
senjata. Nanti kalau sudah insya Allah tidak kita lakukan, nanti Ustaznya nagih, kenapa? Bukan saya kata tidak insya Allah Ustaz. Saya nggak lakukan sekarang, nggak lakukan perintah Ustaz tadi, berarti Allah belum izinkan gitu Ustaz. Itu kan karena senjata. Kenapa antum nggak mandi jam segitu? Kan anak sudah perintahkan antum mandi tadi. Ya kan tadi saya katakan insya Allah Ustaz. Sekarang Allah nggak izinkan saya nggak mandi, gimana Ustaz? Alhamdulillah Ustaz nolak takdir kayak begini. Ini jadikan senjata. Jadi kalau seorang mukmin itu kalau dia mampu lakukan. Kalau nggak mampu, ya katakan saya nggak mampu. Urus misalnya ada rapat, misalnya antum rapat segala macamnya, iya. Kalau memang dari awalnya niatnya untuk rapat, ya sudah rapat niatnya. Adapun di kemudian harinya, tanggalnya itu antum nggak mampu, ya. Yang penting antum sudah catat niatnya dulu mendapatkan satu kebaikan. Ketika niat baik itu terlaksana, mendapatkan dua kebaikan, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kalau bisa kita lakukan sore hari, jangan ditunda di waktu pagi. Demikian pula kebalikannya, bisa kita kerjakan di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Iya. Wa kana Nabi sallallahu al-Karim alaihi salatu wasallam atau sallallahu alaihi wasallam yuzakkir ashabahu biqudumil ajal uktirabihi, yaqul lahu. Ada Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya akan datangnya ajal, akan dekatnya ajal mereka, atau mengingatkan ajal itu akan datang kepada mereka. Aksiru min zikri hadhil lazat. Wahai sahabatku, perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kelezatan. Para ulama mengatakan penghancur kelezatan itu adalah al-maut. Ini kematian. Jadi seseorang kalau sudah banyak-banyak mengingat dia akan mati, saya akan mati, bekal apa yang akan saya siapkan dan seterusnya, maka ya besar kemungkinan dia terbebas dari dosa. Lianna hadza tazkir, ya, karena pengingatan perenungan seperti ini, mengingatkan seperti ini, yusnil abd an irtikabil az-zunub, ya, irtikabil zunub. Seorang akan bisa terhalang dari dirinya meninggalkan dosa. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah Ustaz mohon ampun, kepada kalian Ustaz ya minta maaf atas kesalahan atau banyak menyinggung antum sekalian. Dan Ustaz harapkan sekali lagi, Ustaz sangat bangga kepada kalian semuanya. Kalian semuanya sudah bisa baca kitab, alhamdulillah. Perjuangan dakwah ini masih panjang. Boleh jadi di suatu saat Ustaz yang akan duduk di depan antum, mengambil istifadah di depan antum, ya pelajarilah, semangatlah kalian belajar sampai nyawa lepas dari jasad kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.